Jumpa sahabat M2TV. Kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu yang lagi viral, baik di media cetak maupun di media sosial. Dan kali ini kami akan mengulas tentang Wali Kota Batam statement pemerintah Provinsi Kepri dalang dari kerusuhan yang terjadi di BP Batam. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentunya pasti akan sangat menghebohkan. Sahabat M2TV, baru-baru ini di jagat maya maupun pemberitaan koran-koran harian, khusus di daerah Provinsi Kepulauan Riau, ada berita panas dan cukup mendapat perhatian di publik masyarakat Kepulauan Riau setelah Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi satu statement yang sengaja atau tidak kami tidak tahu disampaikan oleh Wali Kota Batam, di mana statement itu tidak tahu dari mana sumbernya, tetapi Wali Kota menyatakan dalang daripada aksi kerusuhan yang terjadi beberapa waktu di BP Batam adalah pemerintah Provinsi Kepri. Walaupun pada saat itu Wali Kota Batam tidak menyebutkan secara eksplisit siapa itu pemerintah Provinsi Kepri, tetapi publik juga mulai menerka-nerka apakah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada kontestasi atau persiapan pilkada yang akan berlangsung tahun 2024 nanti. Di sana ada persaingan politik antara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dengan Haji Muhammad Rudi, sehingga informasi ini merupakan satu daripada manuver salah satu pihak untuk mendapat sedikit simpati dari masyarakat. Lalu berita viral ini ditanggapi oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dengan suara-suara pro dan kontra. Bagi mereka yang selama ini merupakan bagian simpatisan dan pendukung Ansar Ahmad, berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Haji Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, bahwa dalang dari aksi kerusuhan di kantor BP Batam beberapa waktu lalu adalah pemerintah Provinsi Kepri, sangat-sangat tidak beralasan. Menurut mereka, karena beberapa saat sebelum dan sesudah terjadinya aksi kerusuhan itu, Gubernur Kepri telah mengemukakan atau mengeluarkan statement supaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau jangan terprovokasi oleh hasutan para provokator. Dan Gubernur berharapan bahwa masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan di Provinsi Kepulauan Riau. Tetapi bagi mereka, para pendukung dari Haji Muhammad Rudi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau tidak mencerminkan ada satu upaya konkret keseriusannya dalam menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang. Apa yang dikemukakan oleh Gubernur Kepulauan Riau hanya merupakan kamuflase belaka, dan mereka sudah menyimpulkan bahwa sedang terjadi persaingan untuk menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 nanti. Menurut mereka, di saat bintangnya Haji Muhammad Rudi sedang cemerlang di Kota Batam,
Momen itulah digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk menjatuhkan Haji Muhammad Rudi. Dan bagaimana tanggapan masyarakat yang benar-benar netral atas isu yang lagi berkembang di Provinsi Kepulauan Riau ini? Dari begitu banyak komen-komen masyarakat yang disampaikan di laman media sosial, kita dapat melihat ada sekelompok masyarakat netral yang tidak mau tahu tentang politik-politikan dan tidak pernah berafiliasi ke salah satu kelompok pun, baik ke Haji Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, maupun ke Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau. Ada pesan menohok yang datang dari kelompok masyarakat netral ini bahwa apa yang disampaikan oleh Wali Kota Batam dan apa yang ditanggapi oleh Gubernur Kepulauan Riau tidak ada manfaat apapun untuk masyarakat Kepulauan Riau, sehingga tidak perlu dibahas di ruang publik. Justru apa yang sedang dipertontonkan oleh kedua kepala daerah ini menunjukkan begitu kerdilnya cara berpikir kedua kepala daerah ini dan begitu besar ambisi mereka untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan. Sementara mereka seakan-akan lupa diri dan tidak sadar bahwa permasalahan di Pulau Rempang sampai saat ini belum selesai. Sementara itu adalah tugas, tanggung jawab, bahkan kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak rakyatnya. Dan kita bertanya, apakah ada peran yang sungguh Gubernur Kepulauan Riau maupun Wali Kota Batam untuk mengakomodir kepentingan real, keinginan masyarakat di Pulau Rempang? Sampai saat ini tidak pernah ada. Masih bisakah masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, masih bisakah masyarakat di Pulau Rempang menerima kedua tokoh ini sebagai bakal calon gubernur ataupun calon gubernur Kepri? Masih bisakah mereka dipercaya untuk memimpin Provinsi Kepulauan Riau ke depan? Karena yang akan menjadi satu dasar penilaian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, bahwa jika siapapun tokoh masyarakat ataupun pejabat di daerah yang memberikan satu jaminan kepada masyarakat di Pulau Rempang bahwa hak-hak mereka tidak akan dirampas oleh BP Batam, tidak akan dirampas oleh negara begitu saja, maka tokoh itu yang sangat pantas dipilih menjadi kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini tidak mungkin akan kita jumpai dalam diri sosok Wali Kota Batam sekarang maupun Gubernur Kepulauan Riau. Hal ini karena sudah jelas-jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada kewajiban-kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak masyarakat, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tetapi ketika demi kepentingan investasi, mereka tidak mengambil langkah apapun dan membiarkan masyarakat di Pulau Rempang memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan akan merupakan satu catatan buruk pejabat kepala daerah yang tidak bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Masyarakat harus disadarkan supaya jangan sampai memilih pemimpin-pemimpin seperti ini. Saya dapat membayangkan
bagaimana sekiranya orang-orang seperti ini tetap berkuasa. Apa yang akan diberikan mereka kepada masyarakat daerah, kita pun tidak tahu. Yang jelas selama ini mereka berkuasa hanya untuk menghabis-habiskan uang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kalau hanya sekedar untuk menghabis-habiskan anggaran pendapatan dan belanja daerah, diberikan jabatan itu kepada RT pun RT bisa bekerja. Tetapi untuk mencari seorang pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan hak-hak rakyatnya, yang benar-benar bisa berbicara untuk kepentingan hak-hak masyarakat di Pulau Rempang, itu sudah sangat sulit. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa sepatutnya sosok wali kota Batam sekarang dan sosok gubernur Kepulauan Riau sekarang tidak patut untuk dipilih menjadi gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2024 nanti. Mereka berdua benar-benar memiliki catatan buruk tentang perjuangan hak asasi masyarakat di Pulau Rempang. Mereka meninggalkan masyarakat Pulau Rempang terkapar, menangis untuk mempertahankan hak-hak masyarakat di Pulau Rempang. Mereka tidak melakukan langkah-langkah apapun. Jika sekiranya langkah yang mereka ambil hanya sekedar datang untuk menghimbau masyarakat supaya mengikuti program pemerintah, itu adalah bukan merupakan tugas dari seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Karena sepatutnya seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat harus memahami dan mengerti keinginan masyarakat di Pulau Rempang itu apa. Pengakuan dari seorang kepala daerah terhadap hak-hak tanah rakyatnya itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Rempang. Sampai saat ini baik Gubernur Kepulauan Riau maupun Wali Kota Batam buang badan. Mereka tidak tahu diri, tidak bertanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Mereka sudah melakukan satu manipulasi data bahwa seakan-akan tanah tersebut milik negara ataupun milik BP Batam. Ini kekeliruan besar dari komplotan orang-orang yang ingin mengambil hak-hak rakyat tanpa memberikan ganti rugi yang sepadan dengan apa yang mereka miliki. Sekali lagi kami mengingatkan masyarakat Kepulauan Riau bahwa sosok seperti Wali Kota Batam sekarang dan sosok seperti Gubernur Kepulauan Riau sekarang sudah tidak cocok untuk menjadi Gubernur Kepulauan Riau pada masa yang akan datang. Sudah tidak pantas untuk dipilih dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2024 nanti. Provinsi Kepri memerlukan figur baru, sosok pemberani, sosok yang berkeinginan keras untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Sosok yang akan berdiri tegak di hadapan masyarakat ketika ada sekelompok orang ingin menguasai tanah-tanah rakyat atas nama kepentingan negara dan kepentingan investasi. Sosok yang jujur, pemberani, tidak pengecut, dan bukan sosok yang mampu memperjualbelikan tanah-tanah masyarakat atas nama kepentingan negara dan kepentingan investasi, padahal mencari keuntungan untuk kelompok dan diri sendiri. Sekali lagi kami ingatkan, jangan pernah pilih orang-orang seperti ini. Kalau kita menginginkan kepentingan masyarakat dipertahankan pada masa yang akan datang.